semua sudah ready? Hana, tuh, set. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, welcome back to YouTube channel aku lagi. Alhamdulillah hari ini kita bakalan ngadain sholat Idul Adha di masjid terdekat sini, Masjid Nurul Huda. Oke, kita semuanya udah pada siap-siap semua. Oke, langsung aja deh, jangan kemana-mana. Stay tune here. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan manusia dengan fitrah yang baik, yang akan menjadi tenang dan tenteram bila senantiasa mengerjakan amal soleh. Salawat serta salam semoga kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kami sampaikan susunan acara pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah 2025 Masehi. Yang pertama pembukaan, yang kedua laporan panitia kurban Masjid Jami Uratan Limau, sambutan ketua takmir Masjid Jami Uratan Limau, kemudian salawat koordinator Bapak Haji Muhyiddin L, anggota Bapak Sudirman, Saudara Imran, Muhammad Fadil, Bapak Limimba, Pak Ilyas dan Bapak Nuhum. Kemudian Nia Ramadhani, Rizkyani Nadifa, Nurulan Ahmadiyah, Reva, Nur Intan Agustin dan Rahmi. Penerangan sholat dan masyarakat oleh Bapak Abirul Khan dan pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah yang insyaallah bertindak sebagai khatib Imam Ibu Bapak Ustaz Zulkifli Arafah SHLC. Untuk mengawali pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyampaikan laporan panitia kurban Masjid Jami Nurul Huda Limau 1446 Hijriah 2025 Masehi. Dan alhamdulillah pada tahun ini perolehan hewan kurban berupa sapi
berjumlah 8 ekor dan kambing 2 ekor. Dan berikut kami sampaikan daftar nama yang berkurban. Kelompok pertama, Haji Muhammad Ramsi bin Haji Daeng Marana sekeluarga, Haji Andi Saka bin Andi Kalaura, Ardiansa bin Zainuddin dan keluarga, Yon Susilawati binti Sutris Widianto, Haji Jamahid bin Daeng Uko Oku Sureng, Bapak Baharudin bin Haji Saka sekeluarga, Ilyas bin Simpun untuk almarhum Yohansa bin Ilyas, Isa bin Ilyas, Ismail, Ranjinan Simpun dan Ibu Salimah. Kemudian yang kelompok kedua, Haji Masdar bin Siding Gondong, Hajjah Sadaria binti Haji Sidin Ahmad, Hajjah Pasek binti Haji Musaibe, Kiki Nuryani binti Budi Prayitno, Rendi binti Syahrul, Hajjah Jamila binti Haji Sidin, almarhum Iwan Agus Wani bin M.A. Nataja Praja. Yang kelompok ketiga, Haji Alimuddin bin Haji Lihu, Bapak Samaluddin, Erling Erawati binti Haji Alimuddin, Hajjah Siti Ratna binti Wita, Supriyati Subri, Bapak Basri Rasa bin Aras, kemudian Bapak Haji Sahabuddin bin Rahman dan keluarga. Kelompok 4, Ustaz Zulkifli Rofa SHLC, Nurlela binti Umar Rahim, Haji Abdul Samad, Umar bin Khalid, Ilham bin Abdul Habib, Muhammad Aryadi Garuda bin Abdul Haji Ambassador, Albi Biras Saputra bin Amiruddin. Kelompok 5, Joni Abdul Rifai bin Haji Abdul Rifai sekeluarga dan Halawiyah Deningtan binti Lesikri, Wahyono bin Imam Subroto, Abdul Habib bin Wahid, Hajjah Yuliana Selso dan sekeluarga, Haji Haruna binti Bibi untuk almarhum Sarifah binti Laibu, Hajjah Tasdiyah binti Baharudin untuk almarhumah Zubaidah binti Palama, Dwi Andri Kurniadi Setiawan bin Suradi. Yang kelompok ke-6, Perdana Junior Fitluharsi binti Soeharto, Dina Fahriya binti Badra Saleh, Diki Firmansa Selso, Rudi bin Haruna, almarhum Siri bin Haji Bandung. Yang kelompok ke-7, Ratna Budi Prasetya bin Katimun, Maulina Nur binti Rusihan Nur, Bagas Putra Prasetya Nur bin Ratna Budi Prasetya, Bagus Putra Prasetya Nur bin Ratna Budi Prasetya, Lani Putri Prasetya Nur binti Ratna Budi Prasetya, Sa'adiyah binti Muhammad Ali Kadiun bin Jamal. Kemudian sapi yang ke-8, belum ada daftar nama yang jelas, alhamdulillah dari keluarga Ketua DPRD Kota Bontang dan Pangkal Bintara. Kemudian yang berkurban kambing, yang pertama Bapak Haji Alwi 1 ekor dan atas nama almarhum Haji
Haji Tamrin 1 ekor kambing. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh muqarrib dan panitia kurban, dan insya Allah kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari Sabtu atau besok 7 Juli 2026 bertempat pada lokasi di depan kantor KUA Bontang Utara. Demikian laporan panitia kurban yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sambutan dari Ketua Takmir Bapak Lembaga Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Imam Masjid Darul Huda dan sekaligus tidak sebagai khotib dan imam pada sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Yang kami hormati tokoh agama atau wali ulama, tokoh masyarakat, jamaah masjid yang diundang yang kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi yang sangat berbahagia ini. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa hadir di masjid yang kita banggakan ini untuk melaksanakan sholat Id 1446 Hijriah 2025 Masehi. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikutnya sampai dengan jamaah sholat Idul Adha yang kami hormati. Kami atas nama Takmir menyampaikan selamat Idul Adha atau Kurban 1446 Hijriah 2025 Masehi dengan aidin warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih apa yang disampaikan protokol tadi. Sapinya tambah banyak delapan. Ini diprogram oleh panitia kurban sejak 6 bulan yang lewat. Pak Haji Alimuddin, Haji Aksi, Joni dan Haji Menteri yang sudah jauh-jauh hari melaksanakan kegiatan untuk mencari teman-teman yang bertugas sepertinya yang dulu juga. Kemudian ada penambahan dari Pak Haji Alimuddin, ada dari Dewa tadi Pak Haji, usahanya dari panitia mengucapkan terima kasih. Dan tadi sudah disampaikan oleh protokol, besok akan dilaksanakan pemilihan. Terus tambahan informasi saja, dalam waktu dekat kita sudah mengerjakan jendela besok baru kita potong sapi. Bulan depan sudah kita kerjakan dan kami dari panitia pagi akan melelang jendela ini satu pasang harganya 400.000 rupiah dan pintu yang ada samping belakangan itu 800.000 rupiah. Jadi kalau ada berminat untuk mengambil 400.000 rupiah uangnya bisa kumpul, tadi kan 9 dan itu 1. Yang 3 itu kami simpan persiapan untuk pembangunan sekolahan di Garota. Insya Allah tahun depan kita bangun. Amin, saya sudah menghubungi Pak Imam, tolong dibikin, minta di OPD-nya dia minta bikinkan akun. Jadi tahun ini kita ada pekerjaan insya Allah tahun depan kita akan
akan mengerjakan TK Al-Quran 3 lokal tangan juga 3 saya kira kita pakai disampaikan dulu sekali lagi kami atas nama kami mengucapkan kepada panitia juga yang sudah berusaha sejauh hari mudah-mudahan Ramadan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh. Orang surat cepat. Kembalikan HP-ku. Ya Rabbi salli alaihi
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah sholat Idul Adha yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama mengikuti penerangan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1446 Hijriah atau tanggal 6 Juni tahun 2025 Masehi. Usalli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya ulangi. Usalli sunnata Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yaitu jangan dihitung dan baca doa iftitah hingga akhirnya. Bacaan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Maka takbir lagi Allahu Akbar. Itulah yang bermula dihitung. Dan baca tasbihnya subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi. Allahu Akbar. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir pada rakaat yang pertama, 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Selain daripada takbir intiqal atau takbir yang pertama, tasbihnya pada rakaat yang pertama 6 kali dan tasbihnya pada rakaat yang kedua 4 kali. Karena diawali dengan takbir dan diakhiri dengan takbir. As-salatu jami'ah rahimakumullah. As-salatu jami'ah
الصلاة Bantu lurus kata jirakat dan sholat Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oma dari tadi apa tuh tangan ini? Ya kan? Nonton apa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrabil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومحابة وتعظيما صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadha yawmun 'azim. Assamahu Allah wa sarrafah fa'azzimuhu haqqa ta'zim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahayakum fa innaha 'ala matnihi siratin matayakum fa iza sa'ida al-habibul minbar fastami'u habara yawmal 'idul adha rahimakumullah fastami'u
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تغفر العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا فيا أيها المؤمنون والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم فضيل وعيد شريف جليل قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. Pada pagi hari ini kaum muslimin yang menunaikan ibadah haji sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala, Dayufur Rahman, telah berkumpul melaksanakan wukuf di Arafah dan sedang berada di Mina untuk melaksanakan Jumratul Aqabah. Mereka dengan pakaian ihramnya berasal dari berbagai saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu, kita melaksanakan salat Idul Adha dan dilanjutkan dengan ibadah kurban pada hakikatnya sebagai bentuk kesadaran memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari raya Idul Adha tidak sekedar hari raya biasa. Ia merupakan peringatan tentang kesabaran paling tinggi ketika taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala harus rela mengorbankan anak sendiri. Dalam kisahnya, tepat pada hari ini 10 Zulhijjah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam, disembelih oleh tangannya sendiri di hadapan matanya dan dengan kesadaran penuh sebagai bentuk patuh pada perintahnya. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting dalam ajaran Islam. Ibadah ini memiliki fondasi kuat dan memiliki akar sejarah panjang dalam tradisi Rasul-Rasul terdahulu. Ajaran kurban dan praktiknya telah ditunjukkan secara terus-menerus oleh para nabi dan rasul hingga Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari tasyrik yaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kisah ini hadirin diabadikan dalam Al-Quran sebagai salah satu kisah kesabaran yang sangat luar biasa untuk kita teladani bersama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma faragha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku,
aku menyembelihmu, pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku mendapati termasuk orang-orang yang sabar. Dalam kisah tersebut kita menyaksikan dua sosok yang luar biasa. Yang pertama, ayah, seorang bapak yang berserah diri penuh kepada Allah dengan mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Yang kedua, anak yang menerima takdir dengan sabar dan ikhlas. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya menunjukkan ketaatan sebagai seorang hamba, tapi juga keberanian sebagai seorang ayah yang selalu menunjukkan rasa cintanya kepada sang anak demi patuh kepada Tuhannya. Begitu juga Ismail alaihissalam, keteguhan hatinya memperlihatkan bahwa jiwanya tidak goyah sekalipun diperintah untuk menyerahkan nyawanya. Namun juga perlu kita ketahui hadirin bahwa apa yang dilakukan keduanya tidak sekedar hubungan antara ayah dan anak biasa. Keduanya adalah manusia pilihan yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Maka keteladanan ini bukanlah ajakan agar orang tua bisa meminta apapun pada anaknya, atau agar anak selalu menuruti tanpa berpikir, karena pelajaran besarnya adalah tentang kesungguhan iman ketika perintah dari Allah Subhanahu wa taala datang dengan jelas dan pengorbanan terhadap ego pribadi ketika kebenaran sudah nyata. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberikan putranya Ismail alaihissalam dan pisau telah siap di tangannya, serta Nabi Ismail telah ridha dan pasrah pada perintah Allah, pada saat itulah datang seruan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu hanyalah ujian keimanan dan tidak benar-benar akan mengambil nyawa sang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang agung, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menembusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Inilah ruh dari Idul Adha, yaitu tunduk patuh dan menerima pada apa yang Allah tetapkan sebagaimana yang tercermin dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam, serta ikhlas dan sabar sebagaimana dalam diri Nabi Ismail alaihissalam. Ibrahim tidak hanya semata menyembelih, tapi melepas rasa kepemilikan yang berlebih, menyembelih ego, menyembelih rasa takut yang menghalanginya dari total patuh kepada Allah. Lantas, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pelajarannya adalah menerima terhadap semua takdir dan ketentuan Allah dengan ikhlas dan percaya bahwa semua itu benar-benar yang terbaik bagi kita semua, tanpa mengeluh, tanpa marah, dan tanpa memberontak. Ketika Ibrahim alaihissalam dan Ismail pasrah dan menerima semuanya apa yang terjadi hadirin, Allah memberikan ganti dari ujian tersebut dan tidak menjadikan Ismail sebagai kurban. Pelajaran dan penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab tafsir wa Qawaidul Umam jilid 4 halaman 417. Ia mengatakan, wa tu'allimuna hadhihi al-waqi'ah annaka idza ja'aka laka qada'un min Allah iyyaka an tajza, iyyaka an tasqut, iyyaka an tadhur, iyyaka an tatamarrad, لأنك بذلك تطيل أمان القضاء عليك، ولكن سلم لقضاء الله فيرفع هذا القضاء لأن القضاء لا يرفع حتى يرضى به. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa jika datang suatu ketetapan dari Allah kepadamu, maka janganlah engkau gelisah, jangan marah, jangan murka, dan jangan memberontak. Karena jika engkau melakukan itu, hanya akan memperpanjang masa ketetapan itu atas dirimu. Akan tetapi berserah dirilah kepada ketetapan Allah. Niscaya ketetapan itu akan diangkat, sebab suatu ketetapan tidak akan diangkat hingga diridhoi oleh yang menerimanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
kaum muslimin wal muslimat sedang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gambaran sejarah ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah tujuan yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai ini telah diamalkan dan dikerjakan dengan baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam peristiwa yang mengharukan. Kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelihkan anak kandungnya sendiri Nabi Ismail alaihissalam bukan semata-mata didorong oleh perasaan taat setia yang membabi buta atau taklid, tetapi meyakini bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus dipatuhi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintah seperti itu sebagai peringatan kepada umat yang akan datang bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga dan harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan adakah mereka yang sanggup memikul amanah sebagai khalifah Allah di muka bumi ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam ibadah kurban nilai yang paling jelas tujuannya adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah tetap penting kalau muncul dari niat yang tulus. Sering tidak digoda syaitan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir tidak ikhlas. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu membisik kita, buat apa engkau beribadah, buat apa engkau berkurban kalau tidak ikhlas? Lebih baik sekalian tidak beribadah, lebih baik sekalian tidak berkurban. Ibadah kurban hadirin bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa ayat Al-Quran Allah memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepadanya kurban bukan fisik hewan kurbannya, melainkan nilai takwa dan keikhlasan yang ada dalam jiwa kita. Dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging hewan itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang sampai kepadanya adalah nilai takwa dari kalian. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan bentuk simbol dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Petunjuk ini sejalan dengan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hati dan perbuatanmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Usaha mendekatkan diri kepada Allah, terutama melalui kurban, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut jalan syariah, thariqah dan sirah menuju mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti menempuh jalan yang hanya berujung kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, wujud yang paling penting dari ibadah kurban adalah seluruh perbuatan yang baik sehubungan dengan perintah untuk berkurban di atas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun selalu menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Setiap tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurban dan tidak pernah meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau termasuk orang yang menjalani hidup sederhana, tidak mempunyai rumah yang indah, tidak mempunyai rumah yang indah dan megah, apalagi mobil yang mewah. Bahkan dalam sejarah disebutkan tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya terbuat dari tikar anyaman daun kurma
tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun menyembelih hewan kurban. Oleh karena itu, orang Muslim yang telah mempunyai kemampuan untuk berkurban tetapi tidak mau melaksanakannya boleh dikenakan sanksi sosial. Ia diisolasi dari pergaulan masyarakat Muslim, sebagaimana disabdakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi wa lam yaqribanna musallana." Siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi tidak melaksanakannya, maka janganlah sekali-kali yang mendekati tempat sholat kita. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia. Dengan demikian, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita arti sejati dari cinta yang tidak melampaui cinta kepada Allah. Nabi Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita makna kesabaran, keikhlasan dan ridha dalam menerima takdir. Inilah kesabaran yang kita manusia, yaitu menjadi hamba yang taat dan menjadi manusia yang teguh saat diuji dengan pengorbanan. Mari kita pulang dari sholat Idul Adha ini dengan membawa semangat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita sembelih ego kita yang sombong, kita bebas rasa tamak dan dengki, dan kita gantikan dengan ketundukan, keikhlasan dan ketakwaan yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala termasuk menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berdiri kepada-Nya, berserah diri kepada-Nya dalam segala keadaan, dan semoga ibadah kita diterima sebagaimana menerima pengorbanan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Di akhir khutbah ini dengan penuh khusyuk dan tadarruh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan hidup kita senantiasa terhindar dari segala keburukan yang menjerumuskan umat Islam. Semoga dengan doa ini pula kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menyatukan kita dalam kebenaran agamanya dan memberi kekuatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum min as-su'ada'i al-maqbulin wa asqalna wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وجد وعنهم وتبدل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الشهادة رسول الله أجمعين. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مصرف الغرر. أما بعد، فيا
يا أيها الحاذرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبح بكل شيء وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا زيارة الحرمين مكة المكرمة والمدينة المنورة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Orang salam-salaman dah. Apa? Sama itu? Udah. Pegang dulu cepat. Orang mau salaman. Pegang begini. Pegang begini. Ya, pegang begitu. Ya, pegang gitu. Orang mana? Orang mana? Ikut enaknya kalian. Man, kau hilangnya Ren. Jangan begitu gini. Oke, kakak Wawa tim kameramen. Pulang. Kita pulang. Nggak ada apa sayang? Abang nggak ada sapi. Lihat sapi. Lihat sapi. Ayo lihat sapi. Nan, lihat sapi Nan. Nan lihat sapi ayo. Lihat sapi. Ayo lihat sapi. Ayo ada sapi di sana, sapi. Ini Nanan sapi. Iya, kita pulang. Kita mau lihat sapi ya, Kak Wah. Kita mau lihat sapi. Nggak ada tutup. Kita lihat sapi. Jadi kita pulang dulu. Oke.
Uti sudah jauh. Bye-bye sapi. Mana sapi? Kita lihat sapi ya. Oke gengs, akhirnya kita udah selesai sholat id. Duh, sorry ya, aku langsung ganti kayak gini karena tadi kita siapin buat makan. Ya kelar semua, akhirnya aku baru closing. Tuh udah pada hilang semua tuh, lipstick aku semuanya udah pada hilang. Oke, untuk kalian yang baru nonton video ini, aku ucapin selamat datang di video aku. Dan untuk kalian yang sudah nonton, aku ucapin terima kasih. Dan juga bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Serta jangan lupa tinggalkan secerca komentar-komentar di video aku. Dan untuk kalian juga aku ucapin selamat Hari Raya Idul Adha untuk kalian semuanya. Semoga kita semakin panjang umur, sehat selalu ya. Oke, cukup sekian dulu dari video aku hari ini. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe dan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video next time.